Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sejarah, ketika kita bicara dinasti Umayyah, yang terlintas adalah penaklukan besar, menaklukkan Spanyol, mencapai India, dan mengepung Konstantinopel. Pertanyaan besar kita hari ini, siapa panglima perang hebat, dan wilayah mana yang berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya adalah, hampir tidak ada, dan ini justru menjadikannya salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah hanya sekitar 30 bulan 717 hingga 720 m, memiliki prioritas yang radikal. Dia mewarisi kekhalifahan yang sangat luas. Namun diambang krisis, korupsi merajalela, dan terjadi ketidakpuasan besar, terutama dari mawali muslim non-Arab, yang masih dibebankan pajak tinggi seperti kaum non-muslim. Bukan perluasan wilayah yang dia cari, melainkan perluasan keadilan. Visi utamanya adalah mengubah negara ekspansif menjadi negara moral. Ini adalah paradoks yang membedakannya. Di masa kekuasaan Islam mencapai puncaknya, dia justru memilih gencatan senjata. Tindakan militernya yang paling terkenal adalah penarikan mundur pasukannya. Berikut adalah 3 poin penting. Pertama, mengakhiri pengepungan Konstantinopel. Setelah pengepungan yang panjang dan melelahkan oleh pendahulunya, Umar kedua memerintahkan pasukan muslim untuk mundur dari Konstantinopel. Sebuah keputusan strategis dan manusiawi untuk menyelamatkan ribuan nyawa. 2. Perdamaian dengan Raja Sindh. Di wilayah India, dia bernegosiasi untuk perdamaian dan mengutamakan pengiriman juru dakwah, da'i, daripada prajurit, yang secara signifikan meningkatkan jumlah pemeluk Islam di wilayah tersebut. 3. Kasus Samarkand, sebuah kisah ikonik. Setelah tahu bahwa Samarkand ditaklukkan secara tidak adil oleh panglima sebelumnya, ia menawarkan 3 pilihan kepada penduduk setempat: perang ulang yang adil, mempertahankan perjanjian yang ada, atau menerima putusan hakim. Keputusan ini melegenda tentang komitmennya pada hukum Islam, bahkan jika itu berarti mengorbankan wilayah. Tokoh militernya saat itu lebih berfokus pada administrasi perbatasan dan keadilan di wilayah yang sudah ada, bukan penaklukan baru, meskipun fokusnya bukan pada ekspansi. Beberapa tokoh penting mengamankan wilayah yang sudah ada dan menjalankan reformasi di tingkat provinsi. Mereka adalah administrator yang adil, bukan penakluk haus darah. Pertama, Asem bin Malik al-Khawlani, gubernur Al-Andalus atau Spanyol. Asam adalah salah satu pemimpin yang ditunjuk oleh Umar kedua untuk wilayah yang baru ditaklukkan. Di bawah arahan Umar, Asem berfokus pada pembangunan jembatan dan jalan, administrasi fiskal yang adil, dan penetapan undang-undang pajak yang etis, jauh dari eksploitasi. Ia memang terus mengamankan perbatasan, tetapi penekanannya adalah pada pembangunan sipil. 2. Ismail bin Ubaidillah bin Abi al-Muhajir, gubernur Maghreb atau Afrika Utara. Tokoh ini terkenal karena misi dakwah damainya kepada suku-suku Berber. Alih-alih mengandalkan kekuatan militer, pendekatannya yang adil membuat suku Berber berbandong-bandong memeluk Islam, memperkuat wilayah Maghreb secara kultural, bukan hanya militer. 3. Tokoh kunci reformasi non-militer. Sebenarnya, tokoh paling berpengaruh di masanya adalah para ulama dan penasihat hukum yang membantunya menegakkan keadilan, seperti Raja bin Haywah. Inilah inti era Umar II. Dia mengganti panglima perang dengan pejabat yang adil dan misionaris yang bijaksana. Kekuatan kekhalifahan diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan dari luasnya peta. Dampak dari kebijakan anti-ekspansi dan pro-keadilan ini sungguh fenomenal, menjadikannya khalifah kelima setelah 4 khalifah Rashidin. Kesejahteraan, dia menghapus hak istimewa keluarga Umayyah, mengembalikan aset pribadi ke kas negara Baitul Mal, dan menghapus pajak yang diskriminatif. Hasilnya, pendapatan negara meroket. Sejarawan mencatat, zakat harus dibawa berkeliling, karena sulit menemukan orang miskin yang mau menerimanya. Perluasan iman, pergeseran fokus dari penaklukan paksa ke dakwah damai, menyebabkan perluasan Islam yang tulus di Persia, Mesir, dan Khorasan. Banyak yang memeluk Islam bukan untuk menghindari pajak, tetapi karena keindahan ajaran dan keadilan pemerintahannya. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa jauh pedang bisa menjangkau, melainkan seberapa dalam keadilan bisa berakar di hati masyarakat. Dia membuktikan bahwa seorang pemimpin dapat menjadi pengubah sejarah, bukan dengan memperluas wilayah, tetapi dengan memperluas moralitas dan kasih sayang. Meskipun hanya 30 bulan, warisannya abadi. Beliau adalah pemimpin yang menghentikan mesin perang dinasti Umayyah demi membangun fondasi spiritual yang lebih kuat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Umar bin Abdul Aziz
pantas disebut khalifah terbesar? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah Islam yang menginspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.